Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi umat Islam masa kolonialisme. Pada akhir abad ke-16, Belanda mulai melakukan survei dan pemetaan wilayah Nusantara akibat ditutupnya pelabuhan di daerah jajahan Portugis di Semenanjung Malaka. Bagi orang Belanda, survei itu dilakukan dalam upaya mencari jalur pelayaran sendiri ke daerah rempah-rempah. Penutupan itu terkait dengan penyatuan Spanyol dan Portugis setelah Raja Philip dari Spanyol naik tahta pada tahun 1580. Survei dan pemetaan di kawasan Nusantara ini dilakukan oleh Claudius Ptolemaeus, kemudian dilanjutkan oleh Jan Huygens van Lincosten. Dalam ekspedisi awal pada tahun 1549, Claudius Ptolemaeus berhasil menemukan kunci rahasia pelayaran ke timur jauh, hingga ia kemudian menyusun peta yang disebut dengan India Barat dan India Timur. Akan tetapi Claudius belum berhasil menyerang Portugis. Seorang Belanda yang bernama Lincoln itu kemudian berhasil menemukan tempat-tempat di Pulau Jawa yang bebas dari tangan Portugis. Pada bulan April, empat armada kapal Belanda di bawah komando Cornelis de Houtman berlayar menuju Kepulauan Melayu dan tiba di Jawa Barat atau Pelabuhan Banten. Pada bulan Juni, ekspedisi inilah menjadi cikal bakal lahirnya sebuah kongsi dagang besar, yaitu atau VOC. Dan bermulanya kegiatan survei dan pemetaan wilayah Nusantara secara lebih intensif oleh Belanda. Adapun tujuan mereka datang ke Indonesia adalah mencari rempah-rempah. Dan keberhasilan orang Belanda di bawah perintah Cornelis de Houtman membuat orang Belanda makin tertarik untuk mengembangkan dagangannya di Indonesia. Faktor kekayaan. Maka pada tahun 1590-an, angkatan kedua di bawah pimpinan Van Hersik datang ke Indonesia. Belanda sangat aktif dalam pendirian sekolah-sekolah baru untuk Indonesia. Pendidikan Belanda atas bangsa Indonesia bermula sejak awal ke-19, ketika aristokrat Indonesia belajar di rumah-rumah pemukim Belanda. Sekolah Belanda pertama untuk melatih warga Indonesia yaitu pada tahun 1848. Banyak generasi muda yang meninggalkan jabatan dalam pemerintahan dan mencari karir di bidang hukum. Para bangsawan yang lain menciptakan gerakan-gerakan intelektual yang ternyata bersifat anti-Islam dan yang berkaitan erat dengan teosofi. Gerakan-gerakan semacam itu yang menghubungkan keadaan buruk di Jawa dengan penyebaran agama Islam. Kemudian kalangan Islam juga menyimpulkan tentang pengembalian semangat yang perlu dilakukan untuk pemurnian Islam. Pada awal abad ke-19, Jawa merupakan tempat yang agraris. Sebagian besar dari penduduknya bermata pencarian sebagai petani dan di sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian dilakukan secara tradisional, yang dulunya teknologi cuman sifatnya sederhana.
Sebagian rakyat juga masih hidup dalam kekurangan dan kehidupan secara faktornya terbelakang atau federal. Maksud saya itu liberal, kaum liberal. Semua itu disebabkan oleh sistem Belanda yang bernama feodal, yang mematikan hasrat rakyat. Untuk mengatasi hal itu, Gubernur Hindia Belanda saat itu Hogendorp yang menjabat selama tahun 1799 sampai 1808 mengusulkan agar kedudukan bupati dan penguasa daerah diatur kembali. Pemilikan atau penguasaan tanah sebagai sumber pemerasan dicabut dan tanahnya dikembalikan ke rakyat. Kemudian rakyat tersebut melakukan atau membayar sebagian hasil bumi mereka untuk memberikan pajak kepada pemerintah kolonial. Akan tetapi dalam struktur feodal itu kedudukan bupati sangat kuat, sehingga setiap tindakan perubahan tidak dapat berjalan tanpa kerjasama mereka. Kepemimpinan berakar kuat dalam masyarakat sehingga tidak mudah untuk menggeser kedudukan bupati tersebut. Pada tahun 1820-an Belanda mendirikan Netherlands Hansel Maatschap, singkatannya itu NHM, yaitu sebuah perusahaan monopoli yang mengorganisir perdagangan antara India Timur dan Belanda. Pada tahun 1867 atau 68, tanah dari para bupati dirampas dan mereka melarikan diri. Perekonomian tersebut dilakukan dengan sistem diorganisir atau berdasarkan sistem kultur atau tanah paksa. Menurut sistem tanah paksa, pemungutan dari rakyat tidak lagi berupa uang, tetapi berupa hasil dari pertanian dan perkebunan tersebut. Petani wajib menyerahkan 1/5 hasil dari pertanian dan perkebunan mereka kepada kolonial, seperti beras, tebu, gula, dan lain-lain. Kemudian kedudukan Belanda di era kolonialisme pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20 merupakan puncaknya dari abad imperialisme yang ditandai dengan masa keemasan bagi bangsa-bangsa yang bernafsu membentuk kekaisaran. Pada masa itu, kekuasaan Prancis dan Inggris sudah mulai mengancam wilayah Afrika dan Asia. Mereka menguasai daerah tersebut untuk dijadikan wilayah kekuasaan Eropa. Belanda di Indonesia sudah memulai politik ekspansinya jauh sebelum Inggris dan Prancis mulai mengancam. Memasuki abad ke-19, VOC dibubarkan dan Indonesia berada di bawah pemerintah kerajaan Belanda. Meskipun gagal dalam perdagangan, perusahaan dagang Belanda ini berhasil dalam bidang politik. Semua negara kesultanan kecuali Aceh telah jatuh, dan VOC yang telah menguasai berbagai sumber dan pusat perdagangan telah mendorong pemerintah Belanda untuk menguasai secara politis. Berbeda dengan pendahulunya, VOC yang telah menguasai Belanda, yang menguasai berbagai sumber daya alam seperti di sektor pertanian dan perkebunan, VOC terpusat
menjadi perdagangan telah mendorong pemerintah Belanda untuk menguasai secara politis. Belanda pada waktu itu belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memulai mengenal Islam, sehingga awal mulanya tidak berani mencampuri masalah agama. Kemudian Belanda khawatir akan timbul pemberontakan orang-orang Islam fanatik. Sementara di lain pihak Belanda yakin bahwa keberhasilan kristenisasi akan segera menyelesaikan semua persoalan. Pemerintah Belanda belum mempunyai keberanian untuk mencampuri masalah keagamaan. Kemudian Belanda itu mengeluarkan undang-undang yang berbunyi kebebasan dalam menganut agama dan perlindungan terhadap masyarakat. Kebijaksanaan untuk tidak mencampuri agama ini nampak tidak konsisten, sebab tidak ada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial yang tidak sah atau tidak diakui. Kemudian aneka perlawanan terhadap pemerintah Belanda seperti Perang Padri, terus Perang Diponegoro, dan Perang Aceh ini tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama Islam. Perlawanan ini dipelopori oleh para ulama yang telah kembali dari Mekah, atau paling tidak dari mereka yang telah mendapat pengaruh dari para haji. Kemudian pada tahun 1859 Gubernur Jenderal ini dibenarkan karena mencampuri masalah agama, bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama. Situasi ini berkaitan erat dengan sikap kecurigaan dan kekhawatiran pemerintah Belanda yang berlebihan terhadap perhajian di Indonesia. Masalah Islam yang semakin kuat dan mendominasi setiap aspek merupakan konsekuensi bagi Belanda, karena kondisi ini yang menyebabkan pemerintah Belanda mengirimkan konsulnya di Jeddah untuk mengatur dan mengawasi warga jajahannya di Tanah Suci. Masyarakat Indonesia pada masa kolonial Eropa dibedakan dalam beberapa golongan atau garis warna atau perbedaan warna kulit itu dibedakan oleh kolonial Eropa. Pemerintah kolonial membagi golongan sosial di Indonesia berdasarkan kepada hukum. Yang pertama, kalau tidak salah, itu pembagian masyarakat menurut hukum Belanda, yaitu terdiri atas 4 golongan: Eropa, Indonesia, Timur Asing, dan Bumi Putra. Yang kedua, pembagian masyarakat menurut keturunan atau status sosial, terdiri atas golongan bangsawan atau aristokrat. Yang kedua, pemimpin adat. Yang ketiga, pemimpin agama, dan rakyat biasa. Berdasarkan golongan sosial tersebut, orang-orang Eropa dianggap sebagai ras tertinggi karena menurut bangsa kolonial itu sangat istimewa. Yang kedua, orang-orang Indonesia, yaitu keturunan pribumi. Ketiga, orang-orang keturunan timur asing, bisa dicontohkan sebagai orang Cina. Dan terakhir, orang-orang pribumi, yaitu Indonesia. Yang kedua itu pribumi dalam hal Eropa. Yang keempat baru Indonesia, maksudnya pribumi yang berasal dari tanah Indonesia. Pembagian kelas tersebut sebenarnya untuk menunjukkan kepada kaum pribumi bahwa kalau bangsa Indonesia itu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada kulit berwarna. Yang ketiga, hubungan umat Islam dan bangsa Belanda di era kolonialisme. Melihat fakta-fakta sejarah, hubungan umat Islam dan bangsa Belanda tidak terlalu harmonis. Meskipun sebagian dari kaum bangsawan masih berada di bawah kekuasaan Belanda, aneka perlawanan terhadap
Belanda seperti Perang Padri, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh. Hal tersebut dikarenakan akibat dari saling kecurigaan antara kaum pribumi dengan bangsa Belanda. Alhasil sebagai bangsa asing yang menjajah Nusantara dan mempekerjakan bangsa pribumi dengan paksa, dan upahnya itu terlalu sedikit. Dengan melihat perlakuan seperti itu, bangsa Indonesia tidak terima kepada bangsa kolonial, sehingga terjadilah perpecahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.